Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 06131182227005 dengan nomor urut 5 dari kelas Indralaya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan mengenai media pembelajaran dalam IPA SD, khususnya kelas rendah, sebagai tugas dari mata kuliah konsep dasar biologi dalam IPA SD yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hartono MA dan Ibu Nike Anggraini SPD MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran di kelas rendah khususnya kelas 3 SD, yaitu mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan yang terdapat pada tema 1 subtema 3. Tujuan dari media pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan biakan macam-macam hewan seperti ovipar, vivipar, dan ovipivipar. Nah, di sini saya menggunakan dua media pembelajaran, yaitu media pembelajaran audio. Tujuannya untuk menarik minat siswa agar ingin masuk ke materi tersebut, dan media pembelajaran mengenai gambar-gambar hewan. Tujuannya untuk mempermudah siswa untuk belajar materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan biakan hewan. Setelah anak-anak, kita akan menyanyi lagu perkembangbiakan hewan. Ikuti ibu ya. Lagu perkembangbiakan hewan. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar. Menyusui anaknya, punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ayo ingat, jangan sampai lupa. Langsung saja ke materi. Media pembelajaran kelas 3 SD, tema 1 subtema 3, tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Setiap makhluk hidup itu termasuk hewan, pasti mengalami perkembangan dan perkembangbiakan serta pertumbuhan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis hewan, yaitu hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar, yang pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda sesuai faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hewan dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, mencakup genetik dari induknya, hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang terdapat dalam luar tubuh hewan, meliputi makanan dan tumbuhan, aktivitas tubuh hewan, suhu udara, oksigen, serta sinar matahari. Perbedaan
biakan dengan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, keahlian, kematangan organ fisik hewan. Sedangkan perkembangbiakan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah cara bagaimana hewan berkembang biak. Yang pertama yaitu bertelur atau yang dikenal dengan ovipar. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, serta katak. Ini adalah contoh hewan yang bertelur. Ada ayam, ikan, kupu-kupu, dan katak. Yang kedua yaitu dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, kuda, sapi. Nah, yang ketiga yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Contohnya yaitu buaya dan hiu. Bagaimana sih caranya hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya, lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan? Nah, baiklah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah hewan yang bertelur. Contohnya ayam. Perkembangbiakan ayam yaitu pertama bertelur, lalu dalam telur itu terdapat embrio, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Itu adalah perkembangbiakan atau pertumbuhan hewan. Yang kedua yaitu ikan. Metamorfosis daur hidup ikan yaitu telur ikan, kemudian telur ikan itu berubah menjadi larva, kemudian menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Itu adalah perkembangbiakan ikan. Nah, yang ketiga yaitu kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu yaitu dimulai dari telur. Kemudian telur itu berubah menjadi ulat atau larva. Karena sering memakan daun, telur tersebut berubah menjadi kepompong. Kemudian kepompong lepas dari sarangnya menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Yang kedua adalah hewan dengan cara melahirkan. Contohnya tadi kucing dan sapi. Nah, fase pertumbuhan hidup kucing yaitu pertama kucing melahirkan, setelah itu menjadi anak kucing. Anak kucing beranjak menjadi kucing muda, kemudian kucing muda menjadi kucing dewasa. Itu adalah fase pertumbuhan dari kucing. Yang kedua adalah sapi. Sapi sama seperti kucing, tapi juga mengalami pertumbuhan yang sama, yaitu dari ketika melahirkan menjadi anak sapi, menjadi anak sapi, kemudian menjadi sapi muda, lalu kemudian menjadi sapi dewasa. Itu adalah pertumbuhan atau perkembangbiakan dari sapi. Baiklah, materi yang ketiga yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan yaitu atau disebut dengan ovovivipar. Contohnya yaitu hiu. Ikan hiu bertelur dan melahirkan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.